Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Qad farada 'alaina bis-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز لمن اتقى قد خاب من عصى. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perintah puasa sebagaimana perintah-perintah yang lain Allah sebutkan, Allah nyatakan dalam Al-Quran. Perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita, yang tertulis, termaktub jelas dalam Al-Quran, banyak yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, termasuk perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyam. Ada perintah di mana Allah Subhanahu wa taala ketika telah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, bentuknya amar, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu sekalian dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau makan makanan dengan harta dari harta yang batil. Ada lagi perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Lagi-lagi bentuknya setelah ya ayyuhalladzina amanu adalah bentuk amar. Janganlah memakan makanan riba yang berlipat-lipat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Pun bentuk perintah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dan salat. Namun dalam perintah puasa Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyam adalah bukan bentuk perintah tapi bentuk khabar. Telah diwajibkan pada kamu berpuasa seperti diwajibkannya pada orang-orang terdahulu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kata ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, beberapa ahli tafsir menyebutkan ketika ayat diawali dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu adalah bentuk di mana Allah curahkan rasa sayangnya pada orang-orang yang beragama Islam, kepada kaum muslimin.
Orang-orang yang beragama Islam diseru dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, bentuk di mana seorang muslim yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada para malaikatnya, beriman kepada kitab, beriman pada Rasul, beriman pada hari akhir. Seruannya bagi orang yang beragama Islam, kaum muslimin, namun rasa cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dipanggillah mereka dengan bahasa amanu, yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jadikan ketika ya ayyuhalladzina amanu yang pada dasarnya adalah bentuk rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah nyatakan sebuah perintah. Ini pun bentuk dari rasa sayangnya Allah pada orang-orang yang beragama Islam, yang muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ya ayyuhalladzina amanu digandengkan dengan bentuk khabar, bukan dalam bentuk perintah, seperti hanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas bil qatl al hurr bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa ila akhir ayat. Ketika ya ayyuhalladzina amanu bergandengan dengan bentuk khabar, jauh melebihi rasa sayangnya Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Jauh melebihi rasa sayangnya Allah kepada hambanya. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah berpuasa adalah perintah yang diiringi ya ayyuhalladzina amanu dengan bentuk khabar kutiba alaikumusiyam, menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu dekatnya dengan hambanya. Rasa sayangnya luar biasa kepada umatnya, untuk diperintahkan puasa seakan-akan seorang bapak yang meluk anaknya. Wajibkan atas engkau untuk berpuasa. Begitupun perintah qisas. Qisas adalah bentuk dari balasan perbuatan yang telah dilakukan manusia, telah dilakukan oleh seseorang yang telah berbuat salah, dipotong tangannya, dipenggal kepalanya dan lain sebagainya. Hukum qisas yang terjadi, Allah rangkul mereka dengan balasan penuh rasa kasih sayang. Sebetulnya pelukan yang begitu dahsyat, dekatnya Allah dengan seorang hamba, ini pun sangat perlu dirasakan oleh kita, begitu dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ia mengerjakan ibadah puasa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hadis begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam asyru amsalih. Setiap anak Adam, setiap manusia yang beramal saleh, yang melakukan ibadah, itu untuk dirinya, bagi dirinya, lahu illa siyam, kecuali puasa. Bahkan dengan sebutan awalnya asyru amsalih ila sab'i mi'ati dhi'fin, Allah akan balas orang-orang yang beramal saleh 10 kebaikan hingga bahkan 700 kali lipat. Lagi-lagi Allah nyatakan illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi, karena puasa untukku, kata Allah. Aku yang akan balas puasa itu. Aku yang akan berikan ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa itu. Hanya aku yang tahu dengan dirinya kualitas puasa yang dikerjakan. Untuk itulah biarkan puasa untuk aku yang balas apapun yang dilakukan semaksimal mungkin ketika puasa itu ia kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu khatib berpesan untuk diri khatib sendiri. Khatib berpesan kepada hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Jangan batalkan puasa tanpa ada uzur yang diperbolehkan secara syar'i. Jangan batalkan puasa karena tidak ada sebab yang diperbolehkan, rukhsah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada dalil syar'i yang memperbolehkan ia berbuka puasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa iftar yauman, satu hari saja di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan yang diringankan Allah Subhanahu wa taala, lam yaqdi anhu insama ad-dahr kullah. Barang siapa orang yang berpuasa kemudian ia batalkan puasanya sehari saja, ia akan tidak bisa digantikan puasanya walaupun ia puasa 1 tahun penuh. Rasa bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala perlu dimunculkan dalam diri kita karena munculkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah hadis kembali mengingatkan, menegur diri kita semuanya. Ketika Rasulullah SAW tertidur, datanglah 2 laki-laki. Kemudian memegang pundak baginda Rasulullah SAW. Ini hadis dari Abu Umamah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Rasulullah ketika tertidur, kemudian datangi 2 orang laki-laki. Kemudian diangkat dari jalan. Ada yang menyebutkan Rasulullah diajak ke sebuah tempat yang tinggi. Saat itu kemudian Rasulullah mendengar ada jeritan tangisan yang sangat luar biasa. Siapa dia ya Rasulullah? Ya, orang yang sedang disiksa. Kemudian terlihat lagi ada seseorang yang digantung, kakinya di atas diikat. Kemudian mulutnya robek, mulutnya rusak dan mengeluarkan darah. Rasulullah mengatakan kepada 2 pemuda tersebut, siapa mereka? Siapa mereka? Ini hadis An-Nasa'i. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika Ramadan, ketika berpuasa, tidak berpuasa. Ia sengaja berbuka puasa tanpa uzur yang diperbolehkan, rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk telah menegaskan kembali, mari pertahankan Ramadan dengan berpuasa, perbanyak amal soleh yang dikerjakan, kan Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan Allah berikan untuk kita semuanya oleh puasa yang dikerjakan sampai akhir Ramadan, dengan harapan kayaumin waladhu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya tanpa membawa dosa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan fisik kita, kuatkan, sehatkan diri kita semuanya, tebalkan dengan ketebalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iringi bersama-sama dengan senantiasa terus melakukan amal soleh di dalamnya, karena amal soleh di dalamnya melebihi kelipatan-kelipatannya Allah berikan di luar Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال تعالى من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنك عفو كريم طيب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا ونضرعنا وتخشعنا كل جميع عبادنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر في الصلاة